Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Yaitu kita sampai pada asar yang ke-19 dari awal bab, atau yang ke-12 dari bab yang terakhir, yaitu asar dari Muhammad ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan tentang doa yang pernah dipanjatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pernah suatu malam Abu Hurairah berdoa, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahumah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibuku, dan ampunilah orang yang memintakan ampun bagi mereka berdua. Maka setelah mendengarkan doa Abu Hurairah itu, Muhammad ibn Sirin pun mengatakan, "Fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Maka kami pun memintakan ampun untuk keduanya agar kami masuk di dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang intinya Abu Hurairah mendoakan ampunan untuk dirinya, untuk ibunya, dan untuk siapapun yang mendoakan ampunan bagi mereka berdua. Dari sini maka dipahami oleh Muhammad ibn Sirin, kalau ingin didoakan ampunan oleh Abu Hurairah, maka doakanlah ampunan bagi Abu Hurairah dan ibunya. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa ini diantara yaitu keistimewaan dari Muhammad ibn Sirin tatkala memahami dengan doa tersebut, insyaallah kita bisa masuk di dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala mengatakan di sini, laqad kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu madriba mathalin fi birrihi li ummihi. Dan sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara contoh real dalam bentuk bakti seorang anak kepada ibunya. Walahu fi dzalika qasasun adidatun tadullu ala azimi birrihi biha. Dan beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki beberapa kisah yang menunjukkan betapa agungnya bentuk bakti Abu Hurairah kepada ibunya. Wa a'dhamu birrin kana minhu radhiyallahu anhu biha. Dan di antara bentuk bakti terbesar Abu Hurairah kepada ibunya adalah anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ja'alahu sababan li islamiha, menjadikan Abu Hurairah sebagai sebab masuk Islam ibunya. Wa dukhulaha atau wa dukhuliha fi hadad din,
menjadi sebab masuknya ibunya di dalam agama ini, agama Islam. Faqad kana harisan asyaddal hirsi ala islami ummih. Dan sungguh beliau adalah sosok yang paling semangat dengan kesemangatan yang besar agar ibunya masuk Islam. Wa kana yata'allamu li baqaiha 'alal kufr. Dan beliau merasa tersiksa tatkala ibunya tetap berada di atas kekufuran. Wa yuhawilu marratan tilwal ukhra. Berusaha waktu demi waktu, sekali dan kemudian beberapa kali, da'wataha lil Islam, agar ibunya masuk Islam. Mendakwahkan Islam beberapa kali kepada ibunya. Dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakanat tusmi'uhu fin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqrah. Pernah ibunya mengucapkan sesuatu tentang Nabi yang didengar oleh Abu Hurairah yang dibenci oleh Abu Hurairah. Fayata'allamu lidzalik, maka Abu Hurairah merasa tersiksa. Illa annahu wasala da'wataha ilal Islam. Tapi terus Abu Hurairah melanjutkan dakwahnya agar ibunya masuk Islam. Ila an mannallahu 'alaiha fa aslamat. Hingga akhirnya Allah memberikan anugerah keislaman pada ibunya, hingga akhirnya ibunya pun masuk Islam. Tayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita baca kisah tentang masuk Islamnya ibu Abu Hurairah, maka di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan muqaddimah secara garis besar tentang kisah tersebut. Ya. Jadi di antara bentuk bakti yang terbesar terhadap orang tua yang masih kafir, yaitu didakwahkan Islam kepadanya. Ini bentuk bakti orang tua, bakti terhadap orang tua yang paling besar ketika orang tua itu masih dalam keadaan kafir, yaitu tidak bosan-bosan untuk mendakwahkan Islam kepadanya. Dan inilah poin utama sehingga menjadikan kisah Abu Hurairah ini sebagai suri tauladan yang terbaik bakti seorang anak kepada orang tua yang masih kafir. Ya, meskipun kisah-kisah yang lain banyak setelah ibunya masuk Islam, dan di antara kisahnya sudah kita bacakan, yaitu tatkala Abu Hurairah rajin untuk mengucapkan salam kepada ibunya ketika keluar masuk rumah. Hadisnya sudah kita bacakan insyaallah. Ya, itu bakti Abu Hurairah kepada ibunya setelah masuk Islam. Belum lagi doa Abu Hurairah mohon ampun kepada Allah untuk ibunya. Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi. Ya Allah, ampunilah aku Abu Hurairah dan ampunilah ibuku. Ini setelah ibunya masuk Islam. Namun siapa yang mengira ternyata Abu Hurairah adalah sosok yang menjadi sebab utama Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ibunya untuk masuk Islam. Nah, ini insyaallah akan kita bacakan kisahnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi beliau saksi sejarah itu sendiri. Beliau berkata, kuntu ad'u ummi ilal Islam. Aku mendakwahkan ibuku untuk masuk Islam. Wahya musyrikatun, saat itu dia dalam keadaan musyrik. Fada'autuha yauman. Suatu hari tatkala aku mendakwahkan Islam kepadanya, fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Maka beliau mengucapkan sesuatu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar sendiri, hal yang sangat aku benci. Dia kurang lebih mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah merasa benci, tidak suka dengan ucapan ibunya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abkihi. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam fata'ba alaih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengajak ibuku untuk masuk Islam, tapi beliau enggan. Fada'autuhal yawma fa asma'atni fika ma aqra. Dan hari ini tatkala aku mendakwahkan Islam lagi kepadanya, maka ia mengucapkan sesuatu yang aku dengar sendiri, hal yang aku benci. Mengucapkan sesuatu tentang dirimu yang aku dengar sendiri, yang aku benci. Fada'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Maka berdoalah kepada Allah, ya Rasulullah, agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ngomong sendiri seperti itu. Ya, jadi beliau meminta kepada Rasulullah agar mendoakan ibunya untuk dapat hidayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibunya Abi Hurairah. Jadi Nabi SAW langsung apa? Langsung mendoakan hidayah untuk ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa kharajtu mustabshiran bi da'wati Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar dalam keadaan bahagia dengan doanya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Hurairah merasa cukup puas. Nabi sudah berdoa kepada Allah, cukup gembira. Falamma ji'tu, maka ketika aku datang, fasirtu ilal babi, lalu aku datang di depan pintu rumah ibuku. Fa idza huwa mujaf, dan beliau saat itu ada di dalam rumah. Fasami'at ummi khashfa qadamayya, ternyata ibuku mendengar suara kedua sandalku atau kedua kakiku, ya kresek-kresek gitu ya. Faqalat, lalu ibuku pun berkata, makanaka ya Abu Hurairah, tetap di tempat wahai Abu Hurairah. Wa sami'tu khadkhatal ma, lalu aku mendengar suara gemericik air. Qal, lalu Abu Hurairah mengatakan, faqtasalat wa labisat dir'ah, ternyata ibuku sedang mandi dan mengenakan bajunya. Dir' bisa bermakna baju tameng, wallahu alam. Wa ajilat an khimariha, lalu beliau bergegas untuk memakai khimarnya, kerudungnya. Fa fatahatil bab, lalu beliau bukakan pintu. Summa qalat, kemudian ibunya berkata, ya Aba Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya, jadi langsung Abu Hurairah disambut dengan syahadat. Setelah apa? Berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung Allah ijabahi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijelaskan setelah itu apa reaksi Abu Hurairah kepada ibunya, bagaimana. Langsung diceritakan oleh Abu Hurairah, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu wa ana abki minal farah, aku mendatangi beliau lalu aku dalam keadaan menangis karena bahagia. Sama-sama datang dalam keadaan menangis. Bedanya kedatangan yang pertama nangis sedih. Kenapa sedih? Karena Nabi SAW dicela. Ya, Nabi SAW dicela, nggak terima Abu Hurairah. Tapi itu ibunya sendiri. Tidak mungkin apa? Yaitu mencela balik. Tidak mungkin apa? Melawan.
Makanya Abu Hurairah nangis. Satu sisi dia sayang ibunya, di satu sisi dia tidak terima Rasulullah SAW dihina. Maka Abu Hurairah memohon kepada Rasulullah SAW agar mendoakan ibunya dapat hidayah. Ya, setelah itu baru kembali ke rumahnya. Ternyata disambut dengan syahadah. Lalu Nabi Abu Hurairah pun mendatangi Nabi SAW untuk yang kedua kalinya, juga dalam keadaan menangis. Cuman tangisan yang kali ini menangis karena apa? Gembira, terharu. Nah, maka kata Abu Hurairah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, abshir, aku datang dengan kabar gembira. Faqad istajaba Allahu da'wataka, sungguh Allah telah mengijabahi doa Anda. Wahada umma Abi Hurairah, Allah telah memberikan hidayah ibu Abu Hurairah, ibuku maksudnya. Fahamidallaha wa asna alaihi wa qala khairan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji Allah, menyanjungnya dan mengatakan perkataan yang baik. Maka Abu Hurairah berkata lagi, ya Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Ya, jadi minta doa tambahan. Wa yuhibbahumu ilaina, dan jadikanlah mereka, orang-orang tersebut, cinta kepada kami. Abu Hurairah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu berdoa, Allahumma habbib ubaidaka hada, yakni Abu Hurairah, wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihimil al-mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman, dan jadikanlah mereka, hamba-hambamu yang beriman, dicintai olehnya. Maka kata Abu Hurairah, fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Maka tidak ada seorang pun mukmin yang mendengarkan tentang diriku atau melihat diriku melainkan ia mencintaiku. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sedikit panjang ya, yang intinya bisa kita simpulkan, Abu Hurairah itu memohon kepada Rasulullah SAW agar berdoa kepada Allah 2 kali. Yang pertama, agar ibunya mendapatkan hidayah. Setelah Allah kabulkan, maka Abu Hurairah datang kembali kepada Rasulullah SAW dan memohon kepada beliau untuk berdoa kepada Allah sekali lagi agar Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang-orang yang beriman, dan dua-duanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khusus poin yang pertama, khusus doa Abu Hurairah kepada ibunya untuk masuk Islam, maka sungguh ini merupakan bentuk bakti yang paling besar, upaya yang tidak mengenal lelah. Karena disebutkan dalam hadis tadi, Abu Hurairah sudah berdakwah kepada ibunya, tapi ibunya enggan. Sampai pada suatu titik ibunya mengatakan suatu ucapan yang tidak pantas terhadap Rasulullah SAW, maka saat itu Abu Hurairah baru benar-benar berusaha untuk meminta kepada Rasulullah SAW mendoakan ibunya, dan ternyata Allah ijabahi, dan akhirnya pun menjadi akhir yang menggembirakan. Abu Hurairah dan ibunya adalah seorang anak dan ibu yang benar-benar berpegang teguh pada agama Islam. Taib.
Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Inna min a'zamil birri bil abi wal ummi. Sesungguhnya di antara bentuk bakti yang paling besar anak kepada ayah atau ibunya, idza kana au ahaduhuma 'alal kufri wasyirki billah, ketika keduanya atau salah satu dari keduanya berada di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah, an ya'ridha 'alaihim al-islam, yaitu seorang anak menawarkan kepada keduanya untuk masuk Islam. Wa yahrisa 'ala hidayatihima, dan terus semangat agar keduanya dapat hidayah, wa dukhulihima fi hadzal dinil azim, dan agar keduanya masuk ke dalam agama yang agung ini, wa yajtahida fi dzalik, dan bersungguh-sungguh di dalam perkara ini. Ini poin utamanya. Di antara bakti terbesar seorang anak kepada kedua orang tua masih musyrik atau kafir adalah mendoakan atau adalah mendakwahkan Islam kepada keduanya dengan tidak bosan. Sebelum kita bicara berbakti yang lainnya, kalau diperintah nurut, ya, bertutur kata yang baik, tidak berkata tidak menyakiti hati, ini bentuk bakti kepada orang tua yang baik, tidak kita ragukan. Tapi kalau seorang anak hanya baik kepada orang tuanya dari sisi ini, tapi tidak ada tekad kuat dan usaha yang keras agar Allah berikan hidayah kepada orang tuanya masuk Islam, maka bentuk bakti seperti ini ada yang kurang. Ya, ini bukan berarti harus dakwah terus setiap ketemu setiap saat, tidak. Setidaknya ada upaya berkala yang dirasa ini sudah menunjukkan kalau kita itu sungguh-sungguh ingin agar orang tua kita masuk Islam. Tergantung kondisi. Kalau ketemunya sebulan sekali, ya pas sebulan sekali itu manfaatkan, selipkan aja untuk masuk Islam. Ditolak, ya sudah, bulan depan lakukan lagi. Ditolak, bulan depan lakukan lagi, terus seperti itu. Seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sekali lagi, adapun waktunya maka sesuai dengan kondisi. Jangan sampai bosan. Sudah pernah mendakwakan Islam sekali, lalu beberapa tahun nggak pernah mendakwakan lagi. Berbaktinya sih berbakti seperti tadi, menjaga perasaannya, bertutur kata yang baik, bahkan mungkin menafkahinya, ya, tidak pernah membuatnya murka. Ini berbakti yang baik, tidak kita lakukan. Tapi ini terasa hampa kalau orang tuanya masih di atas kekufuran dan kesyirikan, lalu sang anak tidak ada upaya berkala untuk mengajak kedua orang tuanya masuk Islam. Sekali lagi, kita tidak menganggap remeh bentuk bakti kepada orang tua dengan akhlak. Ini bagus. Tapi sayang, mumpung orang tua masih hidup, kita hanya memperlihatkan akhlak yang mulia tanpa mengajak kepada sumber akhlak mulia ini berasal dari Islam. Sahih. Di antara keutamaan Islam adalah akhlak yang mulia. Tapi sekali lagi, Islamnya jangan ketinggalan. Ya. Memang akhlak termasuk di antara penyebab terbesar orang masuk surga. Tapi bukan akhlak sendiri. Ketika Nabi ditanya tentang dua perkara atau tentang perkara apa yang menyebabkan seseorang masuk surga, maka beliau menjawab dua. Apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa enggak pernah ditinggal. Dan takwa kepada Allah inilah hakikat dari agama Islam. Jadi kalau Islam tanpa akhlak atau akhlak tanpa Islam, maka sia-sia.
Akhlak tanpa Islam sia-sia. Memang Allah Subhanahu wa taala akan mempertimbangkan amalan-amalan sekecil apapun, sampai pun dari orang kafir. Sampai pun orang kafir. Allah akan mempertimbangkan amalan-amalan kebaikan orang kafir. Menjadi sebab apa? Diringankan azabnya. Diringankan siksanya. Semakin baik, semakin ringan azabnya. Tapi ingat, tetap diazab. Sampai pun orang terbaik dari kalangan orang kafir siapa? Abu Talib. Abu Talib. Ya, tetap diazab meskipun di neraka yang paling atas. Tapi tetap diazab. Kekal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan Abu Talib kepada Rasul sangat banyak. Pembelaan, ya, rela mati untuk keponakannya. Tapi karena tidak masuk Islam, ya hanya mendapat apa? Keringanan azab, bukan mendapat pembebasan dari azab neraka. Meskipun Nabi SAW berdoa atau berharap di akhir hayat Abu Talib setelah memutuskan tetap di atas agama nenek moyang, apa kata Nabi SAW? Aku akan memintakan kepada Allah untuknya selama tidak dilarang. Ini menunjukkan Rasul sangat ingin agar Abu Talib masuk Islam. Ya, karena itu orang tua yang tersisa, tersisa, bukan tersiksa. Orang tua yang tersisa. Nabi ditinggal mati kedua orang tuanya, kakeknya yang tersisa Abu Talib, pamannya. Maka Nabi sangat ingin agar pamannya masuk Islam. Tidak bosan-bosan Nabi berdakwah sampai akhir hayatnya. Tapi ternyata Abu Talib tetap memilih agama nenek moyang. Maka Nabi tidak menyerah. Masih ada usaha. Astaghfirullah ka Rabbi malam yunha. Aku akan mintakan ampun kepadamu wahai pamanku selama tidak dilarang. Tapi ternyata Allah menurunkan firman-Nya, larangan memintakan ampun bagi orang yang kafir meskipun keluarga. Nah, setelah itu Rasul ditanya SAW, apakah tidak ada kebaikan Abu Talib yang diperhitungkan padahal dia telah membelamu, menolongmu, merawatmu? Apa kata Nabi SAW? Seandainya bukan karena diriku, maka dia akan berada di neraka yang paling dasar. Namun karena dia menolong diriku, membelaku, merawatku, dia berada di neraka yang paling atas. Nah, artinya apa? Kebaikan seseorang kalau tidak didasari dengan Islam, ya tetap disiksa, meskipun ringan. Seringan apapun siksa neraka itu gimana? Dalam hadis disebutkan, kakinya itu berada di atas permukaan api, otaknya mendidih. Itu siksa yang paling ringan dari api neraka. Nah, maka seorang anak sebaik apapun akhlaknya kepada ibunya, kepada ayahnya yang masih kafir, masih terasa kurang kalau tidak ada upaya yang terus-menerus agar orang tuanya dapat hidayah. Sekali lagi, tidak harus setiap hari, setiap ketemu mendakwakan Islam. Orang bisa bosan, tapi setidaknya dia punya perhatian. Dia bisa ngatur ritme lah. Ada waktu kosong, senggang, kondisi lagi enak, sisipkan Islam. Ya, makanya Bu, Pak masuk Islam, insya Allah nanti selamat dunia akhirat. Gak nerima terus seperti itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, takdir Allah menjadikan ibunya masuk Islam. Meskipun bisa jadi banyak orang tua yang sudah didakwakan Islam, Allah tidak kasih hidayah. Ya gimana lagi? Ya, Allah Maha memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi setidaknya upaya sebelum menyesal. Kalau sudah mati, kalau sudah meninggal, nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Kalau orang tua kita menutup kehidupannya dengan kekufuran dan kesyirikan. Nah, mumpung masih ada waktu, ya usahakan itu sesering mungkin, sebaik mungkin, sesopan mungkin, dan tetap diiringi dengan akhlak yang mulia.
Kalau Allah kasih hidayah, maka ini kegembiraan yang luar biasa. Tapi kalau Allah tidak kasih hidayah, maka kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kita tetap beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Wa qad ja'ala Allahu Abu Hurairah, berkata al-muallif hafizahullah taala, dan sungguh Allah telah menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sababan fi islami ummihi, sebab masuk Islam ibunya. Wa qad kana harisan ala dzalik, dan sungguh Abu Hurairah sangat bersemangat terhadap hal tersebut. Wa salaka fi hadzal sabil maslakaini azimaini, dan beliau telah menempuh dua jalan yang besar. Jadi Syekh Abdul Razak ingin menganalisa dua jalan atau dua upaya besar yang menunjukkan kalau Abu Hurairah itu begitu semangat agar ibunya dapat hidayah. Al-maslakul awwal, jalan yang pertama atau upaya yang pertama, annahu kana katsiran ma ya'ridu 'alaiha al-Islam, bahwasanya beliau sangat sering sekali, katsiran, banyak sekali upayanya untuk menawarkan kepada ibunya agama Islam. Yaqul, kita bisa melihat dari ucapan Abu Hurairah, kuntu ad'u ummi ilal Islam fata'ba'a alayya, aku sudah berupaya untuk mengajak ibuku masuk Islam, namun beliau enggan. Nah, ucapan inilah yang menunjukkan kalau Abu Hurairah sebelum datang kepada Rasulullah memohon agar Rasulullah berdoa kepada ibunya, Abu Hurairah sudah berupaya, sudah berdakwah. Wa hadza fihi, dan di dalamnya arduhu al-Islam 'alaiha wa bayanuhu laha, menawarkan Islam kepada ibunya, menjelaskan kepada ibunya tentang Islam. Wa da'watuha ilaihi ma'a tawdihi mahasinihi fi a'malihi wa ahkamihi wa aqaidihi. Dan tentu saja ketika Abu Hurairah mendakwahkan Islam kepada ibunya, tentu diterangkan kebaikan-kebaikan Islam di dalam amalannya, hukum-hukumnya, akidah-akidahnya. Nah, ini yang pertama. Abu Hurairah sudah melakukan upaya yang pertama, mendakwahkan Islam, menjelaskan tentang Islam. Wal maslaku tsani, dan upaya yang kedua, ad-du'a laha bil hidayah, mendoakannya agar dapat hidayah. Li'annal hidayata biyadillah, karena hidayah itu ada di tangan Allah. Yang punya hidayah siapa? Allah. Maka mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Fakana yas'alullaha ta'ala wa yulihu alaihi bid-du'a an yahdiya ummah, maka beliau meminta kepada Allah dan memohon kepadanya dengan doanya agar Allah memberi hidayah ibunya. Fa akramahu Allah wa hada ummahu lil Islam, maka Allah pun memuliakan Abu Hurairah dan memberi hidayah ibunya untuk Islam, meskipun lewat doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini diantara dalil bolehnya bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Tawassul dengan doa orang saleh gimana caranya? Persis dengan cara Abu Hurairah, mendatangi orang saleh lalu menyampaikan keinginannya, ya Rasulullah, minta kepada Allah agar ibuku dapat hidayah. Ini tawassul yang syar'i, karena kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai perantara agar Allah mengabulkan doa kita. Pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah, tapi lewat siapa? Orang saleh. Di sisi lain kita yakin Abu Hurairah sudah berdoa. Mustahil Abu Hurairah enggak doa lalu mengandalkan doa Rasulullah SAW saja. Kita yakin Abu Hurairah sudah berdakwah kepada ibunya dan sudah berdoa kepada Allah.
Namun pada suatu momen Abu Hurairah pun mendatangi Rasulullah SAW dengan kisah yang tadi kita sampaikan. Ya, intinya Abu Hurairah sudah berdoa baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah memberikan hidayah Islam untuk ibunya. Fantalaqa radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menjumpai Rasulullah SAW musri'an yubashiruhu bi islami ummi, bergegas untuk memberi kabar gembira bahwa ibunya telah masuk Islam. Qal, Abu Hurairah mengatakan, fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu ud'u Allah li wa li ummi. Maka aku kabarkan kepada Nabi SAW dan aku berkata, ya wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku dan untuk ibuku. Wa hada aidan mazidu talabin atau mazidu talabin du'aan min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan ada tambahan permintaan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fil marratil ula, pada kesempatan pertama, talabun minhu ad-du'a laha bid-dukhuli fil Islam. Abu Hurairah meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah supaya ibunya masuk Islam. Afisaniyah, dan pada kesempatan kedua, talabun minhu mazida du'ain laha. Abu Hurairah meminta kepada Nabi tambahan doa. Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah mereka berdua dicintai oleh manusia. Ya, ay habibhuma ilan nas, jadikan mereka berdua dicintai oleh manusia. Fakanal amru kadzalik, maka inilah kejadian yang ada, atau inilah kenyataan yang ada. Bida'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, dengan sebab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Qala radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani." Maka tidak ada seorang pun mukmin yang mendengarkan tentang diriku, dan tidak pula seorang mukmin yang melihat diriku, melainkan ia mencintaiku. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebagian riwayat ketika Abu Hurairah menceritakan hal ini, maka di antara para ulama menjelaskan kalau Abu Hurairah di sini bukan ingin menyombongkan diri, yaitu apa? Dicintai oleh manusia. Tapi Abu Hurairah ingin menjelaskan bahwa doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan. Dan Abu Hurairah ingin berbagi kebahagiaan. Bahagia ketika Nabi mendoakan ibunya masuk Islam, dikabulkan. Bahagia ketika Nabi mendoakan agar Abu Hurairah menjadi orang yang dicintai manusia, lalu itu pun terjadi. Ya, dan ini bukan kesombongan sama sekali. Dicintai oleh orang lain, ini bukan hal yang terlarang. Buktinya apa? Nabi SAW pun bersedia untuk mendoakan Abu Hurairah seperti ini. Ya, dan itu pun terbukti. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika membawakan kisah ini, bagian yang terakhir khususnya ya, kenyataan kalau Abu Hurairah itu apa? Dicintai oleh manusia. Beliau mengatakan, wa hadzal hadits min dalailin nubuwah. Hadis ini termasuk di antara bukti kenabian. Bukti kenabian dalam artian doanya Nabi itu mustajab. Fa inna Aba Hurairah muhabbabun ila jami'in nas. Karena sesungguhnya Abu Hurairah itu dicintai oleh kebanyakan manusia.
wa qad syahharallahu dzikrahu, dan sungguh Allah telah menjadikan masyhur penyebutan Abu Hurairah bima qaddarahu, dengan apa yang Allah takdirkan, an yakuna min riwayatihi min iradi hadzal khabari anhu. Dengan apa? Dengan menjadikan riwayat beliau dari menyebutkan kabar ini ala ru'usin nasi fil jawami'il muta'addidati, di depan yaitu kebanyakan manusia di berbagai masjid-masjid yang ada, fi sairil aqalim, di berbagai penjuru negeri, fil insati yaumal jum'ah. Apa itu? Untuk menyampaikan agar jamaah diam di hari Jumat baina yadayil khutbah, di sela-sela khutbah, wal imam 'alal mimbar, dan imam ada di atas mimbar. Wa hada min taqdirillahil azizil alim, dan termasuk di antara takdir Allah yang maha mulia lagi maha mengetahui. Wa mahabbatin nasi lahu radhiyallahu anhu, dan menjadikan manusia itu mencintai beliau radhiyallahu anhu. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir di kebanyakan masjid sebelum mulai khutbah, antum pernah tahu enggak apa yang dibaca oleh muadzin? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, apa? Qala Rasulullah sallam, in idza qulta ansib wal imamu yakhutub faqad laghaut. Ini dibaca yaitu di sebelum khutbah Jumat. Apabila engkau berkata kepada temanmu, diamlah, sedangkan imam berkhutbah, maka anda telah berbuat sia-sia. Ini hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Membuktikan kalau Abu Hurairah radhiyallahu itu namanya itu apa? Betul-betul terkenal sehingga manusia pun mencintai dirinya. Meskipun ada satu hal yang perlu kita cermati di sini, dan insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Wallahu taala alam. Fadhal, bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala membuktikan dengan amalan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin sebagai bukti dikabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebelum dimulai khutbah ada pembacaan hadis yang tadi sempat kita sampaikan, di antaranya hadis At-Tirmidzi, juga Imam Malik, idza qulta li sahibika ansid wal imamu yakhutubu yaumal jum'ah faqad laghaut. Apabila engkau berkata kepada temanmu diam sedangkan imam khutbah di hari Jumat, maka engkau telah berbuat sia-sia. Nah, umumnya hadis ini dibaca sekaligus dengan perawinya, sahabat yang meriwayatkan, yaitu siapa? Abu Hurairah. Saya nggak bisa sih, biasanya pernah dengar tapi nggak bisa menirukan ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, nah seperti itu ya. Nah itu, jadi orang-orang itu minimal faham hadis diam di hari Jumat itu riwayat siapa? Abu Hurairah. Dengan demikian ini menunjukkan kalau Abu Hurairah itu namanya dikenal oleh kaum muslimin. Minimalnya kaum muslimin yang mengamalkan amaliyah ini. Dan kalau kita perhatikan, ini memang biasa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang bermadhab Syafi'i. Dan memang benar Al-Imam Ibnu Katsir termasuk di antara ulama Syafi'iyah. Namun wallahu a'lam bishawab, apakah pembacaan hadis semacam ini dibenarkan? Dalam artian menjadi apa istilahnya ya, menjadi praktek amaliyah yang senantiasa dilakukan. Setahu saya hadis ini adalah sabda Nabi SAW yang tidak selalu dikatakan atau dibacakan, wallahu alam ya, setahu saya di hari Jumat sebelum khatib naik mimbar. Jadi ini ibarat sabda Nabi SAW untuk memperingatkan adab di hari Jumat saat khatib berkhutbah. Tapi apakah ini dicontohkan oleh Nabi SAW dibaca setiap khatib naik mimbar? Ini yang perlu untuk kita cermati dan kita periksa. Setahu saya tidak. Namun bagaimanapun juga ini diamalkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin. Yang perlu kita pelajari apakah pendalilan mereka itu benar. Ala kulli hal, nyatanya dengan sebab amaliyah ini nama Abu Hurairah dikenal, sekaligus membuktikan kalau Abu Hurairah di antara sahabat yang paling dicintai oleh kaum muslimin, menunjukkan kalau doa Allah itu doanya Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setidaknya itu tentang apa? Tentang penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab, tanpa amalan itu pun saya rasa ya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis semua tahu Abu Hurairah. Meskipun tidak tahu siapa beliau, bagaimana asal-usul beliau, tapi kalau disebutkan Abu Hurairah, oh itu sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis, saking banyaknya sampai hadis yang mana saja. Ya, hadis yang mana saja nama beliau kita nggak tahu, aslinya siapa, hadisnya apa saja, ya saking banyaknya. Tapi yang jasa Abu Hurairah itu jasanya besar kepada umat Islam, sehingga pantas kalau beliau itu dicintai oleh manusia. Bahkan dalam sebagian riwayat kalau nggak salah, yang mencintai beliau bukan hanya muslim, sampai-sampai orang kafir pun juga cinta beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya, melanjutkan hadis Abu Hurairah lagi dengan materi yang berbeda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal, silakan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.